Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memperlanjutkan presentasi dari kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifah Syam. Dan saya Jinat Ahmad Saputra. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada al-hadisul maqtu'u lafzon wa hukman, yaitu hadis yang ditambahkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan maupun tindakan, dan tidak terdapat tanda yang menunjukkan bahwa hadis tersebut diangkat kepada Nabi. Selanjutnya, hukmul amali bil hadisil maqtu'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh berhujah dengan hadis yang terputus. Mereka mengatakan hadis yang terputus tidak termasuk dalam jenis hadis sama sekali. Al-Zarkashi berkata, menggolongkan hadis yang terputus ke dalam jenis hadis adalah sebuah kelalaian besar, karena ucapan dan mazhab para tabi'in tidak ada hubungannya dengan hadis. Lalu bagaimana bisa dianggap sebagai salah satu jenisnya? Ia juga mengatakan, memang terdapat di sini apa yang ada di dalam hadis yang dihentikan atau mauquf, yaitu jika itu tidak ada ruang untuk ijtihad, maka ia dianggap setara dengan yang diangkat atau marfu. Dengan ini, Ibnu Al-Arabi menyebutkan dan mengklaim bahwa ini adalah mazhab Malik. Sebelumnya, Al-Sakhawi telah menanggapi pendapat ini dan menjelaskan bahwa hadis yang dihentikan adalah sumber hadis yang dihentikan dan terputus. Kita perlu mencari hadis yang dihentikan dan terputus. Dan kedua jenis ini termasuk dalam kategori hadis. Di antara karya-karya berikut, yang pertama yaitu ada Musnaf Ibnu Abi Saibah, karya Imam Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah, wafat 235 Hijriah. Yang kedua yaitu ada Musannaf Abdul Razak, yaitu karya Imam Abdul Razak bin Hammam Al-San'ani, wafat 211 Hijriah. Ada tafsir Imam Abdul Razak bin Hammam Al-San'ani, tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari yang dikenal sebagai Jami Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, karya Imam Abu Zafar Muhammad bin Jarir Al-Tabari, wafat 310 Hijriah. Lalu ada tafsir Ibnu Abi Hatim, karya Abu Muhammad Abdul Rahman bin Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Razi Al-Hafiz, wafat 327 Hijriah. Yang keempat, tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari yang diberi nama Jami' Al-Bayan Ta'wil Ayat Al-Quran oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, wafat pada tahun 310 Hijriah. Dan yang kelima, tafsir Ibnu Abi Hatim oleh Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Razi Al-Hafiz, wafat pada tahun 327 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu ada al-jarhu wa ta'dil. Definisi al-jar secara bahasa yaitu menikam atau melukai. Definisi al-jar secara istilah yaitu menggambarkan seorang perawi dengan sesuatu yang menyebabkan riwayatnya ditolak, atau mengkritik para perawi hadis dengan hal yang mencabut keadilan atau keakuratan mereka, atau keduanya. Selanjutnya itu ada definisi al-ta'dil secara bahasa, penyanjungan atau pemujian. Seseorang dikatakan adil jika dipuji. Lalu selanjutnya ada definisi al-ta'dil secara istilah, yaitu menggambarkan seorang perawi dengan sesuatu yang menyebabkan riwayatnya diterima. Selanjutnya yaitu syar'iyatul Selanjutnya yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Ada yang bertanya, bagaimana jika yang saya katakan itu padanya? Beliau menjawab, jika yang kamu katakan benar-benar ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya, dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Ini adalah dasar dalam al-jar.
atau celaan, dan al-ta'dil atau pujian. Namun, karena menjaga hak-hak duniawi seperti darah, harta, dan kehormatan bergantung pada pencelaan atau pujian terhadap saksi, maka Islam mewajibkan hal tersebut untuk menjaga hak-hak duniawi. Jika Islam mewajibkan hal itu untuk menjaga hak-hak duniawi, maka kewajibannya dalam menjaga agama yang dengannya tercapai kebaikan dunia dan akhirat menjadi lebih utama. Namun, jika Islam mewajibkan hal ini untuk menjaga agama dan menghindari kerusakan besar yang timbul dari meninggalkannya, kita harus memahami bahwa Islam memperbolehkannya karena darurat. Maka darurat harus diukur sesuai kebutuhannya. Karena itu, para ulama menetapkan batasan-batasan untuk al-jar agar lisan manusia tidak bebas dalam mencela satu sama lain. Walaupun para ulama al-jar dan al-ta'dil mencapai derajat tinggi dalam ketakwaan dan kehati-hatiannya, mereka tetaplah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan tidak dapat sepenuhnya bebas dari pengaruh apapun. Meski jiwa mereka mencapai tingkat yang tinggi, manusia tidak luput dari subjektivitas. Dan setiap perkataan manusia bisa diterima atau ditolak kecuali perkataan orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Dan dia adalah satu-satunya yang maksum dengan wahyu ilahi yang tidak mengandung kesalahan. Jika fakta-fakta ini telah jelas, maka kita harus memahami bahwa kritik terhadap para perawi atau periwayat hadis bukanlah bertujuan untuk menyerang mereka, tetapi demi kemaslahatan agama. Karena kemurnian agama ini menjadi syarat bagi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan abadi dalam naungan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di akhirat. Bahkan hal tersebut merupakan bagian dari nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan kaum mukminin yang diwajibkan oleh Islam. Direwatkan dari Tamim Ad-Dari bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakatnya. Nasihat yang lebih bermanfaat bagi agama dan dunia, mana yang lebih baik daripada yang menjelaskan dan menafsirkan kitab Allah yang Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga sunnah Rasulullah. Dengan demikian tergantung pada penjelasan kebenaran dan menilai para perawi baik dalam kritik maupun pujian, sehingga keutuhan syariat bergantung pada kemurnian sumber kedua dari syariat, yaitu sunnah yang suci. Nasihat adalah hak dan kewajiban, dan siapa yang melaksanakannya dengan tujuan mencari ridho Allah akan mendapatkan pahala, baik itu nasihat khusus atau umum. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bibi'atin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan benar agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan ataupun kelalaian, yang pada akhirnya kamu menyesali apa yang telah kamu perbuat. Allah memerintahkan dalam ayat yang mulia ini untuk memverifikasi berita dari orang fasik dan tidak mempercayainya dalam urusan yang penting. Allah juga menetapkan bahwa penolakan terhadap berita dari orang fasik didasarkan pada kefasikannya, sehingga syarat diterimanya riwayat seorang perawi adalah keadilan dalam agama. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Surah At-Talaq ayat 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keadilan dan memberikan nasihat kepada umatnya untuk berbicara tentang orang lain dengan cara yang baik. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ara abdallahi rajulan solih, dan berkata, Ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli minal lail. Yang beliau maksudkan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab.
Dari Aisyah, suatu kali ia berkata, seorang pria meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Danu lahu yangsa akul ashiroti au ibnul ashirah." Ketika dia masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan lembut padanya. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, Anda telah mengatakan yang demikian, lalu berbicara dengan lembut padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ayyu Aisyatu inna syarron nasi mentarokahun nasu awada ahun nasu liqa'a fuhsyih. Dan keraguan seperti yang jelas dalam penjelasan bab tersebut. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa ghibah dibolehkan untuk tujuan yang sah secara syar'i yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara itu, yaitu ada 6 sebab. Dan beliau menyebutkan beberapa sebab yang membolehkan ghibah, memberi peringatan kepada umat Islam dari keburukan dan memberi nasihat kepada mereka, yang termasuk di dalamnya mencela orang-orang yang sudah tercela, seperti perawi dan saksi. Hal ini dibolehkan dengan ijma atau kesepakatan para ulama. Bahkan diwajibkan. Imam Bukhari menguatkan pendapat ini dengan hadis yang menunjukkan kebolehan ghibah terhadap orang-orang fasik karena kebutuhan akan hal tersebut. Maka Anda dapat melihat bahwa para ulama mengecualikan celaan terhadap para perawi dari ghibah yang terlarang dan sepakat bahwa hal itu dibolehkan. Bahkan mereka sepakat bahwa hal itu wajib karena kebutuhan akan hal tersebut. Saya katakan, jika mencela para saksi adalah wajib untuk menjaga hak-hak duniawi, maka hal itu lebih wajib lagi untuk menjaga agama. Abu Turab An-Naksabi, seorang ahli zuhud, ketika mendengar dari Ahmad bin Hanbal tentang hal ini, berkata padanya, Wahai Syekh, jangan mencela para ulama. Namun beliau menjawab, celaka kamu, ini adalah nasihat, ini bukan ghibah. Dengan demikian, seperti yang telah kami sebutkan, tujuan dari mencela para perawi bukan untuk menyerang mereka secara pribadi, karena jika itu dilakukan, tentu hukumnya haram. Tujuan dari hal itu adalah untuk menjelaskan keadaan mereka agar kita tahu siapa yang hadisnya dapat dijadikan hujah atau dalil dan siapa yang tidak layak untuk itu. Maka Anda dapat melihat bahwa Nabi SAW menilai dan mencela serta menetapkan bagi kita cara berbicara tentang orang-orang dengan cara mencela dan menilai. Dan para ulama sepakat bahwa hal ini diwajibkan jika bertujuan untuk menjaga agama atau dunia. Setelah itu para sahabat mengikuti jalan Nabi mereka dengan menilai dan mencela demi menjaga hadis Nabi SAW. Namun pembicaraan tentang para pria pada masa sahabat tidak sebanyak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya yaitu pengkritikan dan perbaikan yang sedikit. Karena perawi pada zaman itu adalah para sahabat yang telah dipuji dan diperbaiki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan para sahabat tidak saling meragukan satu sama lain. Keadaan ini bertahan demikian hingga terjadinya fitnah setelah terbunuhnya khalifah yang adil, yaitu Utsman bin Affan. Maka mulailah pencarian dan penyelidikan terhadap keadaan para perawi. Namun pembicaraan tentang perawi, baik dalam bentuk pengkritikan maupun perbaikan, sangat sedikit pada masa yang diberkahi ini. Karena sedikitnya alasan yang mendorong. Setelah itu, para tabi'in yang datang setelah para sahabat juga melakukan perbaikan dan pengkritikan. Meskipun pembicaraan mereka pun sedikit, mengingat sedikitnya kelemahan pada mereka yang menjadi teladan, karena kebanyakan dari mereka adalah para sahabat yang adil. Dan selain mereka yang menjadi teladan, sebagian besar adalah orang-orang yang terpercaya, dan hampir tidak ada dalam abad pertama yang di dalamnya sahabat dan para tabi'in senior yang lemah, kecuali satu demi satu. Di antara mereka yang berbicara tentang hal ini pada masa itu adalah Al-Sayabi dan Ibnu Sirin. Para imam di setiap zaman mengikuti jejak para salaf, mereka yang soleh. Tidak ada zaman setelah itu yang
tidak ada pembicaraan tentang perawi hadis baik dalam bentuk pengkritikan maupun perbaikan, hingga umat Islam memiliki ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh umat manapun di masa lalu maupun sekarang, yaitu ilmu tentang para perawi atau ilmu kritik dan perbaikan. Umat Islam memiliki keistimewaan ini yang menjadi sebab penjagaan hadis Rasulullah SAW dari perubahan atau penyisipan hal-hal yang bukan darinya. Para ulama hadis juga mengenali tingkat keaslian setiap hadis, apakah sahih atau tidak, dan mereka juga mengenali tingkat keadilan dan keandalan setiap perawi. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung ini. Kapan diperbolehkan mengkritik perawi? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mengkritik perawi adalah salah satu bentuk ghibah yang terlarang, yang mana Islam melarangnya dan sangat memperingatkan pengikutnya dari bahaya ghibah tersebut serta mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Namun para ulama telah membuat pengecualian terhadap ghibah yang terlarang ini, yaitu dalam hal mencela para perawi dan saksi, karena hal tersebut berkaitan dengan menjaga agama atau dunia. Ini berarti bahwa kritik terhadap perawi hadis adalah suatu kebutuhan, sehingga kritik ini harus diukur dengan kadar kebutuhannya. Oleh karena itu, para ulama menetapkan kaidah-kaidah untuk kritik atau jar, agar tidak sembarangan orang bisa menilai orang lain tanpa dasar. Lalu selanjutnya min hadhihid dawabit, yang pertama yaitu tidak diperbolehkan mencela seorang perawi kecuali jika diperlukan untuk meriwayatkan dirinya. Adapun jika orang-orang tidak membutuhkan riwayat darinya, maka tidak ada kebutuhan untuk mencelanya, dan jika dilakukan, maka mencelanya menjadi haram. Untuk menjaga hukum asalnya, karena seharusnya perawi dijaga dan ditutup aibnya. Lalu yang kedua yaitu sesungguhnya kritik hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, maka darurat ini harus diukur dengan tepat. Tidak boleh bagi seorang yang melakukan kritik untuk menyebutkan dua alasan dari alasan-alasan kritik jika bisa cukup dengan salah satunya berdasarkan kaidah dan kesaksiannya. Suratu matukbalu riwayatuh. Dua syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang riwayatnya diterima. Yang pertama yaitu adil, beragama dengan baik. Lalu yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk menghafal atau preservasi. Perawi yang riwayatnya diterima haruslah adil dalam agamanya dan dapat menjaga hafalannya yang telah disebutkan sebelumnya dalam syarat-syarat hadis yang diterima. Syurutul jarihil wal muadili. Para ulama menetapkan syarat-syarat bagi seorang yang melakukan kritik jar dan penilaian takdil yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perkataannya ditolak dan tidak diterima kritik atau penilaiannya. Wadhihi syurutu hiya. Yang pertama, bahwa seorang yang melakukan kritik jar dan penilaian takdil harus adil dalam agamanya. Tidak diterima kritik dan penilaian dari orang yang tidak adil, karena jika dia tercela dalam dirinya, maka riwayatnya tidak diterima, apalagi kritik dan penilaiannya. Yang kedua, bahwa dia harus memiliki kemampuan untuk menjaga hafalan atau preservasi dengan baik. Orang yang tidak bisa menjaga hafalannya tidak diterima riwayatnya, dan tentu saja tidak diterima juga kritik dan penilaiannya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa keadilan dan kemampuan menghafal adalah dua syarat untuk diterimanya riwayat seorang perawi. Maka jika seorang yang melakukan kritik atau penilaian tidak memenuhi syarat-syarat yang harus ada pada perawi yang diterima riwayatnya, maka tidak diterima kritik maupun penilaiannya. Bahwa dia harus seorang yang berpengetahuan dan mengetahui atau memahami sebab-sebab kritik dan penilaian. Perbedaan pendapat mengenai hal ini terletak pada pemahaman dan penerapan yang benar terhadap para perawi, serta pengalaman dan keterampilan dalam membandingkan riwayat mereka. Tidak diterima kritik dan penilaian dari orang yang tidak mengetahui sebab-sebabnya.
karena dia bisa saja memberikan penilaian atau kritik dengan alasan yang tidak tepat, bahwa dia tidak boleh terikat dengan fanatisme terhadap suatu mazhab atau selainnya. Fanatisme telah menyebabkan sebagian orang mencela para imam yang adil, bukan karena kelemahan dalam hafalan mereka atau keraguan terhadap keadilan mereka, melainkan karena fanatisme yang tercela yang membuat mereka lupa untuk bersikap adil terhadap lawan mereka dan objektif dalam mencari kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, ayat yang Anda maksud adalah surah Al-Maidah. Ayat yang Anda maksud. Tadi langsung itu aja. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya fanatisme atau tindakan mengkafirkan orang lain secara langsung serta menganggap sebagian orang melakukan bid'ah adalah bentuk fanatisme yang dianggap sebagai agama yang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal sebagian besarnya hanya keyakinan yang dilebih-lebihkan. Andaikan orang yang bersikap keras itu bersikap adil, ia pasti menemukan pada lawannya ada sisi kebenaran atau setidaknya sebuah alasan yang dapat dimaklumi atas apa yang ia yakini. Sebaliknya, seorang muslim tidak boleh mengingkari sesuatu yang menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, apalagi dalam hal orang yang melakukan kritik dan penilaian atau al-jar wal al-ta'dil harus bertakwa dan berintegritas karena pekerjaan ini terkait dengan penilaian terhadap perawi, apakah diterima atau ditolak. Maka orang yang melakukannya harus memiliki ketakwaan dan integritas yang tinggi. Rasa takut pada Allah dan kesadaran akan pengawasannya adalah yang mendorong seseorang untuk bersikap adil dan tidak melampaui batas, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Orang yang melakukan kritik tidak boleh termasuk golongan yang terlalu ketat, seperti Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan Al-Nasai dan Abu Hatim. Penilaian positif mereka tautik dianggap sangat valid dan harus dipegang erat. Namun jika mereka memberikan kritik negatif, jar, maka itu tidak diterima kecuali jika didukung oleh ulama lain yang lebih moderat. Kecuali jika tidak ada penilaian lain terhadap perawi tersebut selain dari ulama yang ketat itu, maka pendapat mereka lebih baik diambil daripada diabaikan. Wallahu alam. Syarat tidak ada kebencian dan permusuhan. Seharusnya tidak ada kebencian atau permusuhan pribadi antara orang yang memberikan kritik al-jar dengan orang yang dikritik, ataupun persaingan keilmuan seperti yang sering terjadi di antara ulama sezaman. Jika terdapat kebencian atau permusuhan antara pengkritik dan orang yang dikritik, maka kritik tersebut tidak dapat diterima secara mutlak. Pertama, pendapat mayoritas ulama, apakah al-jar dan al-ta'dil diterima tanpa menyebutkan sebabnya. Para imam ahli hadis dan para kritikus termasuk Imam Al-Bukhari, Muslim, dan para ahli fikih serta usul berpendapat bahwa penilaian positif al-ta'dil dapat diterima tanpa menyebutkan sebabnya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan berikut. Sebab-sebab penilaian positif sangat banyak sehingga sulit untuk dirinci oleh penilai. Hal ini mengharuskan penilai untuk menyebutkan hal-hal yang tidak dilakukan atau tidak dilanggar orang yang dinilai, seperti mengatakan bahwa dia tidak melakukan ini dan tidak melanggar itu. Hal ini tentu sangat sulit dilakukan.
Yang kedua, secara default, seorang muslim dianggap adil kecuali sebaliknya. Namun, kritik negatif atau al-jarh tidak dapat diterima kecuali jika disertai penjelasan sebabnya dengan alasan berikut. Yang pertama, orang-orang berpendapat tentang hal-hal yang dianggap mencacati atau tidak. Seseorang mungkin menganggap sesuatu sebagai cela, padahal sebenarnya bukan. Oleh karena itu, harus disebutkan sebab kritik tersebut agar dapat dilihat apakah itu benar-benar mencacati atau tidak. Sebagai bukti, Imam Al-Bukhari menggunakan riwayat dari sejumlah orang yang sebelumnya dikritik oleh orang lain. Imam Muslim juga menggunakan riwayat dari orang-orang yang pernah dicela. Demikian pula Abu Dawud As-Sijistani dan sejumlah ulama setelahnya yang menerima riwayat dari orang-orang yang pernah dicela. Hal ini menunjukkan bahwa para imam tersebut berpendapat bahwa kritik negatif tidak dapat diterima kecuali disertai penjelasan sebabnya. Karena metode para kritikus dalam menilai perawi seringkali samar. Kedua, beberapa ulama berpendapat bahwa jarh atau kritik diterima tanpa menyebutkan sebabnya, sedangkan ta'dil atau pujian tidak dapat diterima kecuali dengan menyebutkan sebabnya. Pandangan mereka, sebab-sebab keadilan seringkali dibuat-buat sehingga orang yang memuji hanya mendasarkan penilaian pada apa yang ditampak. Jarh juga tidak merugikan, begitu pula orang yang memuji terkadang mempercayai sesuatu tanpa. Ketiga, jarh dan ta'dil tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebabnya. Karena bisa saja orang yang mengkritik melakukannya berdasarkan hal yang menunjukkan keadilan. Syarat diterima jarh dan ta'dil tanpa menyebutkan sebabnya bisa dilihat di sini ada dua, yaitu kritikus jarh dan pemberian pujian ta'dil harus memiliki ilmu tentang sebab-sebab jarh, dan kritikus dan pemberian pujian harus memiliki pandangan yang tajam serta berakhlak baik dalam keyakinan dan tindakannya. Jika keduanya tidak memenuhi syarat tersebut, maka wajib menyebutkan sebab yang menjadi dasar penilaian jarh dan ta'dil. Pendapat inilah yang benar dan dijadikan pedoman dalam kitab-kitab jarh dan ta'dil. Kita mendapati para ulama berkata, si fulan itu sikoh atau terpercaya, atau si fulan itu dhaif atau lemah, tanpa menyebutkan sebab jarh atau ta'dilnya. Jika kita hanya menerima jarh dan ta'dil yang disertai penjelasan sebab, lalu mengapa kita menetapkan syarat tertentu bagi siapa saja yang diterima jarh dan ta'dilnya? Apakah pendapat semua orang akan diterima sehingga dikatakan wajib menyebutkan sebab jarh dan ta'dil agar dapat meneliti pendapat mereka dan melihat apakah mereka benar atau tidak. Syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk siapa saja yang diterima jarh dan ta'dilnya sudah cukup untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau ketidakadilan dalam penilaian terhadap seorang perawi. Apakah jarh dan ta'dil ditetapkan sebagai perkataan satu orang? Di sini ada dua pendapat, yang pertama ada pendapat pertama yaitu mayoritas ulama, dan yang kedua yaitu pendapat sebagian ulama. Singkat aja ya. Dan selanjutnya, apakah jarh dan ta'dil ditetapkan dengan perkataan budak atau perempuan? Para ulama memiliki dua pendapat terkait diterima jarh dan ta'dil berdasarkan perkataan budak atau perempuan. Teman-teman bisa lihat di atas ya. Kedua, mayoritas ahli fikih dari kalangan penduduk Madinah berpendapat bahwa jarh atau kritikan dan ta'dil pujian tidak dapat ditetapkan melalui ucapan seorang budak atau wanita, karena keduanya dianggap sebagai bentuk kesaksian, sedangkan budak dan wanita tidak termasuk pihak yang layak memberikan kesaksian. Namun, menyamakan antara kesaksian dan periwayatan adalah kias atau analogi yang batil, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ta'arudul jarhi wa ta'dili, kontradiksi antara jarh dan ta'dil.
Apa hukumnya? Yang pertama, apa hukumnya jika terdapat jar dan takdil pada satu orang dari lebih dari satu ulama? Di sini pendapat pertama, mayoritas ulama dari kalangan ahli hadis, fikih, dan usul berpendapat bahwa jika pada seorang perawi terdapat jar mufassar atau kritikan yang dijelaskan alasannya dan takdil ataupun pujian, maka jar lebih diutamakan daripada takdil meskipun jumlah orang yang memuji lebih banyak. Pendapat ini didasarkan pada alasan di atas berikut. Pendapat bahwa jar mufassar, kritikan yang dijelaskan alasannya, lebih diutamakan daripada takdil, berlaku jika takdil disampaikan secara umum. Namun jika seorang muadil atau orang yang memuji mengatakan, aku mengetahui alasan yang mereka sebutkan oleh orang yang mengkritik, tetapi ia telah bertobat dan tobatnya baik, maka dalam hal ini takdil lebih diutamakan daripada jar. Demikian pula jika seorang muadil membantah kritik dengan cara yang valid, seperti apabila seorang perawi dikritik atas sesuatu yang terjadi setelah kematiannya, maka takdil lebih diutamakan. Diketahui pula bahwa kedua imam, Bukhari dan Muslim, serta ulama lainnya meriwayatkan dari para perawi yang sebelumnya pernah dikritik oleh orang lain. Hal ini karena kritik tersebut tidak dijelaskan alasannya, atau jar gair mufassar. Sebagian ulama berpendapat juga bahwa tadi lebih diutamakan daripada jar jika jumlah muadil lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang mengkritik atau jar. Hal ini karena banyaknya jumlah muadil memperkuat keadaan mereka dan membuat kabar mereka lebih dapat dipercaya. Sementara sedikitnya jumlah orang yang mengkritik melemahkan kabar mereka. Dengan demikian, banyaknya jumlah muadil menguatkan dugaan, dan bekerja dengan dugaan yang lebih kuat adalah suatu keharusan sebagaimana dalam kasus pertentangan antara dua hadis. Tanggapan ulama terhadap pendapat ini. Para ulama telah menanggapi pendapat ini dengan menunjukkan kelemahannya. Berikut ada ulama Al-Khatib berkata dalam bantahannya seperti di atas. Jika terdapat kontradiksi antara jar atau kritik dan takdil pujian, maka harus kontradiksi tersebut bersifat nyata atau hanya bersifat lahiriah. Jika kontradiksi itu hanya bersifat lahiriah, maka kontradiksi tersebut harus dihilangkan. Seorang perawi bisa dikritik jar karena buruknya hafalan yang hanya terjadi pada hadis yang ia riwayatkan dari seorang guru tertentu atau sekelompok guru tertentu, namun ia tetap dianggap istiqoh atau terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari guru-guru lainnya. Seorang perawi juga bisa dikritik karena buruknya hafalan di akhir usianya karena ia mengalami ikhtilat, kacau ingatan di masa itu, dan meriwayatkan hadis setelah kondisi tersebut. Jika diketahui kapan ia mengalami ikhtilat atau siapa saja yang meriwayatkan darinya sebelum dan sesudah maka ini merupakan solusi yang baik. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan dari perawi tersebut sebelum ikhtilat dapat diterima, sementara hadis yang diriwayatkan setelah ikhtilat ditangguhkan penerimaannya karena dikhawatirkan terdapat kesalahan di dalamnya. Apa hukum jika jar dan ta'dil terhadap seorang perawi berasal dari seorang ulama yang sama? Hukumnya nanti ada di atas ya. At-ta'dilu ala ibhami, ta'dil secara umum. Apakah cukup dalam ta'dil jika seorang muadil, orang yang memuji perawi, mengatakan telah meriwayatkan kepadaku seorang yang thiqah terpercaya tanpa menyebutkan namanya? Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa ta'dil secara umum tanpa menyebutkan nama perawi yang dimaksud tidaklah mencukupi. Jika seorang muadil mengatakan telah meriwayatkan kepadaku seorang thiqah atau ungkapan serupa tanpa menyebutkan namanya, hal tersebut tidak dapat diterima sebagai ta'dil. Hal ini karena bisa jadi orang tersebut dianggap thiqah menurut penilaian muadil, sementara orang lain mungkin mengetahui adanya jar kritik
terhadap perawi tersebut berdasarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh muaddil. Lalu selanjutnya ada jar dan ta'dil. Di sini ada dua pendapat seperti yang di atas, seperti jar dan ta'dil. Di sini terdapat dua pendapat ya teman-teman, seperti yang dijelaskan di atas. Selanjutnya yaitu marotibul jarahi wa ta'dil, tingkat-tingkat ta'dil atau pengesahan. Tingkat-tingkat pengesahan dan beberapa istilah dari setiap tingkatan, yaitu ada beberapa tingkatan seperti yang dijelaskan di atas. Derajat hadis para pemilik tingkat 6. 1. Apa yang termasuk dalam tingkat pertama, kedua, dan ketiga dari tingkat pengesahan, maka hadisnya adalah sahih, mutajabih. Dan apa yang termasuk dalam tingkatan keempat dari tingkat pengesahan, maka hadisnya adalah hasan lidzati. Kecuali jika ada yang mengikutinya, maka jika diikuti, derajatnya meningkat dari hasan lidzati menjadi sahih li ghairi. Dan yang ketiga yaitu apa yang termasuk dalam tingkatan kelima dan keenam dari tingkatan ta'dil, maka hadisnya adalah doif. Kecuali jika didukung oleh syahid atau mutabaah. Jika didukung, maka derajatnya naik dari doif menjadi hasan li ghairiyah. Lalu selanjutnya yaitu tingkatan jar dan beberapa istilah setiap tingkatan. Ini seperti yang dijelaskan ya teman-teman, ada beberapa tingkatan jar, ya, tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sudah dijelaskan di atas. Derajat hadis perawi dalam tingkatan ini: 1. Perawi dari tingkatan pertama, kedua, dan ketiga hadisnya dinilai doif berdasarkan sanad ini, kecuali jika terdapat dukungan dari riwayat lain atau mutabaah, maka hadisnya naik dari doif menjadi hasan li ghairiyah. Yang kedua, perawi dari tingkatan keempat hingga ketujuh hadisnya tidak bernilai atau sakit, tidak ditulis, tidak dipertimbangkan, dan tidak bisa dijadikan syahid sama sekali. Dengan demikian, tingkatan ta'dil dan jar terbagi menjadi 13 tingkatan yang diurutkan dan dari tertinggi hingga terendah. Yang keenam, tingkatan untuk ta'dil, 7 tingkatan untuk jar. Lalu selanjutnya ada bid'ah dan hukum riwayatnya. Di sini sudah dijelaskan definisi bid'ah secara bahasa dan secara syariat. Pembagian bid'ah, para ulama membagi bid'ah menjadi dua jenis, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah syaih. Bid'ah hasanah yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah syaih yang itu buruk. Di sini sudah dijelaskan bid'ah hasanah dan bid'ah syaih ya teman-teman. Selanjutnya itu ada pendukung pembagian bid'ah. Yang pertama Imam Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman Al-Khattabi, Ibnu Al-Athir, Ibnu Asakir, An-Nawawi, Al-Abi, As-Sanusi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar. Mereka mendasarkan pendapat ini pada sejumlah dalil yang telah dibahas dalam kitab kami, Al-Jar wa At-Ta'dil. Kesimpulan dari pendapat ulama tentang bid'ah: tidak semua amal perbuatan yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak terjadi pada zamannya disebut bid'ah yang tercela sehingga pelakunya terancam dengan ancaman berat terhadap ahli bid'ah. Tidak pula pelakunya dianggap tercela sehingga riwayatnya ditolak selama suatu amal termasuk dalam prinsip yang dianggap baik secara syariat, maka ia adalah bid'ah hasanah yang pelakunya diberi pahala. Sebagai bukti, para sahabat sendiri melakukan beberapa perbuatan baru yang tidak terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan konsep ini. Istilah bid'ah untuk pembagian bid'ah. Istilah bid'ah untuk hal seperti ini adalah secara bahasa, bukan secara syariat. Hal ini karena bid'ah dalam syariat terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah baik dan bid'ah sya'iah buruk, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Definisi pelaku bid'ah atau mubtadi secara syariat. Pelaku bid'ah adalah orang yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena niat melawan, tetapi karena syubhat tertentu. Pembagian pelaku bid'ah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan yang kafir karena bid'ahnya, yang kedua golongan yang tidak kafir karena bid'ahnya. Pertama, golongan yang kafir karena bid'ahnya. Golongan ini adalah mereka yang mengingkari sesuatu yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama atau maklum min ad-din bi'ad darurah. Yang kedua yaitu menetapkan sesuatu yang secara pasti telah diketahui bukan bagian dari agama. Mengapa mereka dikafirkan? Mereka yang mengingkari sesuatu yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama atau menetapkan sesuatu yang bukan dari agama disebut kafir secara akidah. Hal ini karena tindakan tersebut sama dengan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tindakan tersebut sama dengan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kekufuran yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun pengkafiran tersebut memiliki syariat. Yang pertama, pelaku memiliki pengetahuan atau tidak bodoh. Yang kedua, pelaku melakukannya dengan kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Lalu yang ketiga, pelaku tidak berada dalam keadaan salah tafsir atau takwil. Baik teman-teman, itu penjelasan kami dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.